Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Bisa Servis Sendiri. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi ke teman-teman pengalaman saya bagaimana cara melakukan engine flush sendiri di rumah, sekaligus bagaimana cara mengganti oli. Dan cairan yang saya pakai di sini saya menggunakan produk dari Primo. Dan walaupun di pasaran sebenarnya banyak ya macam-macam jenis cairan engine flush. Dan tujuan dari engine flush ini adalah untuk membersihkan kerak-kerak yang ada di dalam mesin mobil, sehingga sistem pelumasan oli pada mesin jadi lebih maksimal. Untuk caranya yang pertama adalah harus dilakukan engine flush pada saat mesin dalam kondisi dingin ya teman-teman. Selanjutnya untuk cara membuka kaleng Primo engine flush, caranya seperti ini ya teman-teman. Di sini tutupnya ada beberapa lapis. Kemudian tinggal kita buka aja tutup untuk menuangkan oli mesin ya. Untuk volume dari Primo engine flush ini sebanyak 400 ml, dimana aturan pakainya sebanyak 400 ml ini harus bercampur dengan oli sebanyak 6 liter ya. Jadi jika mobil teman-teman kapasitasnya kurang dari 6 liter bisa disesuaikan jumlahnya. Karena ini mobil saya volume oli yang dipakai adalah 5,5 liter, jadi saya tuangkan semuanya ya teman-teman. Seperti ini tertera di aturan pakai di kalengnya ya, 400 ml berbanding dengan 6 liter oli. Oke, setelah itu jangan lupa tutup kembali penutup olinya. Selanjutnya kita nyalakan mesin, namun biarkan stasioner aja ya teman-teman. Dengan estimasi kurang lebih 10-15 menit kita diamkan stasioner. Oke, kita biarkan mesin berputar stasioner 10-15 menit. Dan pedal gas ini jangan diinjak ya teman-teman. Kemudian gunakan timer untuk pengingat, bisa menggunakan handphone atau jam tangan ya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman, saya menggunakan handphone saya sebagai pengingat waktu atau timer. Oke, ini hampir 15 menit. Selanjutnya adalah matikan mesin dan baru kita bisa melakukan penggantian oli dengan oli yang baru. Sedikit info bahwa mobil ini baru menempuh jarak hampir 5.000 km ya teman-teman sejak saya melakukan penggantian oli yang pertama dulu. Karena umur pemakaian oli mobil ini telah mencapai waktu hampir 6 bulan, jadi saya putuskan untuk melakukan penggantian oli sekaligus melakukan engine flush. Oke, selanjutnya adalah melakukan tap oli yang dilakukan saat suhu mesin masih kondisi cukup hangat ya. Jadi jangan menunggu sampai mesinnya dingin. Perhatikan juga keselamatan kita saat melakukan tap oli ini, bisa menggunakan sarung tangan yang tebal ya. Karena dipastikan olinya masih cukup panas ya teman-teman. Jadi sangat beresiko mencederai tangan kita. Kemudian jangan lupa siapkan wadah untuk menampung oli bekasnya. Dan seperti inilah penampakan oli yang baru saya pakai selama kurang lebih 5.000 km. Warnanya amat sangat pekat ya teman-teman setelah dilakukan engine flush. Kemudian untuk mengeluarkan sisa atau residu oli yang masih tertinggal di dalam mesin, saya menggunakan blower yang berasal dari vacuum cleaner yang ditiupkan dari lubang tempat menuangkan oli mesin ya teman-teman. Kemudian hal yang wajib dilakukan saat melakukan engine flush adalah mengganti filter oli mesin ya. Untuk caranya akan saya tunjukkan. Di sini saya menggunakan kunci filter oli jenis rantai ya teman-teman. Dikarenakan filter oli mesin J20A ini berada di sisi kiri bagian bawah, jadi mau nggak mau harus lewat kolong ya teman-teman.
Oke, setelah filter olinya sudah mulai sedikit berputar, selanjutnya bisa menggunakan tangan kita ya untuk memutarnya. Namun ini jangan langsung dibuka lewat bawah ya teman-teman. Gunakan penampungan untuk menampung sisa-sisa tinggal atau tersisa di filter oli. Dan ini saya bukanya dari atas ya. Hati-hati, pastikan bahwa olinya tertampung dulu ya, agar tidak belepotan dan mengotori area di sekitar mesin. Kemudian siapkan filter oli yang baru, namun sebelum dipasang kita tuangkan oli aja secukupnya, jangan sampai penuh ya. Kemudian jangan lupa pada bagian seal atau karetnya ini kita olesin dengan oli ya teman-teman. Yang tujuannya adalah agar mudah dilepas saat melakukan penggantian filter oli di periode selanjutnya. Kemudian sebelum dipasang juga area dudukan filter oli ini dibersihkan dulu ya menggunakan kain yang bersih atau menggunakan kain microfiber. Selanjutnya adalah memasangnya, dan untuk memasang ini sebenarnya nggak perlu menggunakan tracker atau kunci filter ya teman-teman, hanya menggunakan tangan kita. Dengan kekuatan tangan aja sebenarnya udah kenceng. Kalau menggunakan tracker takutnya nanti akan susah dilepas pada saat melakukan penggantian filter oli di periode selanjutnya. Kemudian jangan lupa pasang kembali baut tap oli di bagian karter ini ya. Baru setelah ini kita bisa melakukan pengisian dengan oli yang baru. Dan sayang sekali ini olinya belepotan kemana-mana ya teman-teman, akibat dari saya melakukan blower tadi. Namun nggak perlu khawatir sih, nanti bisa dicuci menggunakan sabun. Oke, tahap akhir adalah menuangkan dengan oli yang baru sesuai volume atau jumlah sesuai spesifikasi mesin mobil teman-teman ya. Untuk mobil saya ini menggunakan oli sebanyak 5,5 liter, dan harus dipastikan juga volumenya menggunakan sticknya ini ya. Kita bisa melihat stick oil controlnya. Di situ ada 2 titik dan volumenya harus di antara 2 titik tersebut. Jadi nggak boleh terlalu rendah, juga nggak boleh terlalu tinggi. Kurang lebih seperti ini. Selanjutnya pasang kembali stick dan penutup olinya, dan nyalakan mesin pada posisi idle agar oli yang baru diganti tadi melumasi komponen yang ada di dalam mesin. Baik teman-teman, sekian dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.